Lanjut. Metode pengamatan. Oke, untuk metode pengamatan ini ada beberapa langkah yang harus kamu pahami, yaitu ada singkatan bernama MOPEK. MOPHEK. Ya, bagaimana itu? Yang pertama, M, merumuskan masalah, artinya mencari masalah. Apa kejadian yang ada di sekarang, yang lagi hebohnya apa? Itu yang kamu amati. Yang sekarang itu adalah penyakit COVID. Oke, yang bagaimana itu? Itu mencari masalah. Terus yang kedua, O dan P. O itu observasi ataupun pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa kamu ambil sumber-sumbernya dari buku, mencari dari internet, terus wawancara dengan orang lain atau sekitar dan bagaimanapun. Bagaimana cara kamu mengumpulkan data. Kemudian, biasanya data ini nanti akan mendukung kamu melakukan hipotesis atau dugaan sementara. Nanti kata kuncinya di sini adalah mungkin, diduga, kemungkinan. Nah, itu ada kata kunci dari yang namanya hipotesis. Jadi, tadi juga rumusan masalahnya adalah penyakit COVID. Pengumpulan datanya, siapa saja yang kena. Oke, apa saja kemungkinannya, gejala-gejalanya apa, ciri-cirinya apa. Nah, itu semua pengumpulan data. Oke, kemudian hipotesis atau dugaannya. Kemungkinan penyakit itu disebabkan karena mungkin karena flu biasa, atau kemungkinan penyakit tersebut disebabkan oleh sentuhan fisik dengan orang lain. Nah, kemungkinan apakah itu benar atau enggak, itu nanti akan kita cek di bagian selanjutnya. Nah, ini yang menentukan benar atau tidak dugaan kamu eksperimen. Nah, di eksperimen ini bisa kamu baca di buku paket kamu di halaman yang namanya di halaman 6. Eksperimen ini sebenarnya adalah bagaimana kamu melakukan percobaan-percobaan. Nah, percobaan ini ada pengamatan, terus nanti pengamatannya itu dilakukan, terus ada dua hal di sini nanti akan dibahas, yaitu keberadaan variabel dan adanya alat dan bahannya, ya. Kalau alat dan bahan yang pasti kamu sudah paham apa yang mau kamu bahas. Sedangkan yang nanti variabelnya ataupun hal-hal yang mendukung ke sana adalah pertama, adanya variabel kontrol. Artinya variabel ataupun perlakuannya itu secara normal, tidak ada penambahan apapun. Ya, perlakuan khusus tidak ada. Yang kedua, selain variabel kontrol, ada variabel variabel bebas. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang ditambah-tambahkan. Inilah yang membuat beda dengan yang variabel kontrol. Misalnya gini, untuk penderita COVID. Yang pertama, variabel kontrol. Dibiarkan saja orang penderita penyakit COVID ini. Terus, dia tidak diberikan pengobatan, tidak diberikan masker. Dia melakukan aktivitas seperti biasa. Apa yang terjadi sama dia? Usianya sepanjang atau tidak dengan penyakitnya itu? Oke, yang kedua, variabel terikatnya ataupun bebasnya. Nanti penderita yang kedua diberi perlakuan khusus, misalnya diberikan masker. Oke, terus yang kedua nanti diberikan obat-obatan, multivitamin dan makanan sehat. Terus menjalankan pola hidup yang sehat. Apakah ini memberikan pengaruh baik terhadap penyakit yang ditunjukkan pada kontrol? Nah, ini yang nanti akan dibahas. Kemudian nanti ada yang namanya variabel terikat atau respon. Nah, ini nanti merupakan data yang didapat dari kedua variabel sebelumnya, variabel kontrol sama variabel bebas. Apa yang didapat? Bagaimana nanti efeknya orang yang penderita COVID jika diberikan perlakuan-perlakuan yang tadi yang sudah disebutkan. Terus bagaimana juga terhadap yang si kontrol. Apakah ada perbedaan? Nah, itu semua datanya disajikan dalam bentuk tabel atau sejenisnya. Oke, terus yang kedua, nanti akan ada penampilan yang namanya diagram ataupun hasil pengamatannya. Ada grafiknya. Nah, grafiknya ini bisa grafik batang atau diagram batang, diagram garis, diagram pie, dan segala macamnya. Oke, itu di bagian eksperimen. Nah, sampai sini aman ya? Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah topik di mana kamu nanti akan memberikan hasil laporan dari kegiatan yang kamu lakukan. Dan kesimpulannya
nanti berupa data yang bisa kamu tuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Ya, karya ilmiah ini ada dua cara, apakah hanya pembuatan buku saja atau dengan kondisi mempublikasikannya dengan orang-orang, apakah dengan melakukan seminar atau menayangkannya secara daring ataupun online di sosial media atau segala macamnya. Yang pasti untuk kesimpulan dia diberitahukan ke orang banyak. Oke, sampai metode pengamatan. Ada masalah? Tidak ada? Kita lanjut. Oke, berikutnya tentang sikap ilmiah. Apa saja sih yang harusnya dimiliki sikap-sikapnya terhadap seorang peneliti atau biasa kita bilang dengan saintis. Pertama, ada rasa ingin tahu. Nah, ini awal dari semuanya. Kalau sudah mau tahu, pasti ada yang mau dikerjakan. Objektif, berarti ada yang diamati. Dan diamati itu yang seperti Miss bilang tadi, satu fokus ya, tapi akan melebar ke bagian manapun untuk mendukung data kamu. Objektif. Kemudian jujur. Apapun hasil yang kamu dapatkan dari pengamatan kamu ataupun dari penelitian kamu harus dituangkan sejujur-jujurnya, diinformasikan sejujur-jujurnya. Tidak ada penipuan di bagian data terutama. Terbuka dan tekun. Terbuka artinya gini, ketika kamu melakukan pengamatan terus gagal, diulang lagi, gagal, itu jangan menyerah, berarti kamu tekun. Ya, terus rupanya ada ilmu baru. Oh, kita lanjutkan kalau misalnya lakukan perlakuan A itu ditambahkan B tambah C dan sebagaimana lainnya. Berarti itu terbuka, mau menerima masukan untuk melakukan yang terbaik. Terus yang kelima, semua hasil dari pengamatan kamu lalu dibuat kesimpulan, lalu dengan berani mempublikasikannya ke orang-orang. Lalu untuk mempublikasikannya seperti yang di sekolah buat, kalau kita lagi presentasi bagaimana? Iya, santun berkomunikasi, tidak memotong pembicaraan orang lain, terus berperilaku sopan, kemudian tidak melakukan penyudutan terhadap peneliti atau si saintis. Itu dia, untuk berani dan santun berkomunikasi. Sikap ilmiah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Nah, berikutnya. Dalam kesimpulan, tadi yang sudah Miss bahas, ada dua hal yang akan dititikberatkan, yaitu keberadaan opini dan satu lagi fakta. Nah, opini belum tentu benar, berarti harus dibuktikan. Opini, pendapat, sains, oke? Fakta ini berarti ada buktinya. Ada tahapan yang bisa membuktikan bahwa masalah kamu ini loh hasilnya, ini loh cara mendapatkan hasilnya. Fakta. Oke, ingat ya, opini bisa jadi benar, bisa jadi tidak, atau biasa jadi di opini ini ada hoax yang terkenal sama kita, hoax. Oke? Nah, ini dulu topik kita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang laboratorium. Jadi sebelum pelajaran berikutnya dilakukan, kerjakan tugasnya dengan baik. Oke? Dan ingat, baca buku sebelum memulai belajar. Oke? Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di perlengkapan ataupun alat-alat laboratorium. Dan ingat, tetap semangat, kerjakan tugasnya tepat waktu. Oke, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Bye. Nah, anak-anak, bagaimana dengan tayangan video tadi? Cukup dimengerti ya? Nah, berikutnya kamu akan mengerjakan yang namanya tugas biologi dan dikirim juga di Edmodo. Nah, untuk tugas itu, Miss harapkan kamu mengerjakannya dengan tepat waktu dan kejujuran yang itu paling utama. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik dan bersama. Oke? Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sejahtera.